Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan prestasi mengenai makalah kami yang bertema klasifikasi kanker payudara menggunakan algoritma decision tree. Proyek tugas akhir mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Ibu Lady Esera Astriani Eskom Mkom. Kami yang terdiri dari saya Nuzul Afini dengan NIM akhir 06, dengan Aziz Prabowo NIM akhir 04, dan Muhammad Wahyu Pratama NIM akhir 03 dari Prodi Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini daftar isi yang akan kita bawakan, yaitu kami akan membahas tentang latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, kemudian kajian pustakanya. Kami menggunakan penelitian dari kanker payudara itu sendiri, NoSQL, MongoDB, data mining, Python, klasifikasi, dan decision tree. Kemudian kita akan membahas metodologi proyek dan implementasinya, yaitu yang pertama, kita akan menggunakan preprocessing dengan menghapus nilai dan preprocessing dengan menggantikan nilai null dengan nilai rata-rata. Kemudian dari hasil tersebut, kita bandingkan datanya, lalu kesimpulan. Bab pertama, tentang latar belakang itu sendiri. Kanker payudara atau karsinoma mamai adalah kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan payudara. Kanker bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan suhu lobulus atau saluran ductus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat dalam payudara. Kanker payudara merupakan penyebab utama kematian pada wanita. Breast cancer represents about 20% of all new cancer cases and 25% of all cancer in a woman. Jadi, karena di sini dibahas tentang kanker yang dia sangat besar, makanya kita akan membahas tentang gimana sih deteksi dari kanker itu, apakah dia jinak dan ganas, menggunakan klasifikasi dari decision tree. Kemudian di sini kita atributnya terdiri dari 11 atribut. Yang pertama, atribut pertama itu ID pasien atau record data. Yang kedua, clone thickness atau dia itu menilai apakah sel kanker tersebut mono atau multilayer. Yang ketiga, atribut uniform of cell size atau evaluasi konsisten ukuran dalam sampel. Yang keempat itu uniformity of cell shape atau evaluasi konsisten dalam bentuk sampel. Yang kelima, marginal addition atau penghitungan proporsi sel yang saling menyatu. Kemudian yang keenam, single epithelial cell size atau mengukur pembesaran ukuran sel epitel. Yang ketujuh, bare nuclei atau proporsi nuklei yang dikelilingi oleh sitoplasma, melawan atau tidak, blend. 8 ada blend kromatin atau menilai sama tekstur dari nukleus dalam rentang halus hingga kasar. Yang ke-9 ada normal nukleoli atau menentukan apakah nukleoli kecil hampir terlihat atau tidak. Yang ke-10 ada mitosis, menggambarkan tingkat aktivitas mitosis. Yang ke-11 adalah target atau class. Ya, di sini ada dua target, yaitu jinak dan ganas. Jinak digambarkan dengan target 2, dan ganas digambarkan dengan target 4. Kemudian rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah kita uraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini akan menerapkan tentang bagaimana cara menerapkan model klasifikasi dengan algoritma decision tree pada dataset breast cancer menggunakan dataset yang diprocessing dengan MongoDB dan Python. Tujuannya untuk mengetahui serta mengkoneksikan antara MongoDB dengan Python dan menerapkan metode decision tree untuk memprediksi jenis kanker payudara dengan jelas untuk kelas jinak dan ganas pada dataset breast cancer dengan menggunakan Python yang terkoneksi dengan MongoDB. Manfaatnya, kita akan memahami MongoDB secara umum. Yang kedua, memahami proses processing data dengan menggunakan MongoDB. Yang ketiga, mampu menerapkan algoritma decision tree dengan menggunakan bahasa Python yang terkoneksi dengan MongoDB. Yang keempat, ada memperoleh hasil prediksi breast cancer dengan algoritma decision tree. Kemudian dari kajian pustaka itu sendiri, yang pertama ada kanker payudara atau karsinoma mamai. Di sini seperti yang sudah disebutkan di atas, kemudian di sini kita ada pembahasan tentang NoSQL, dilanjut dengan MongoDB itu sendiri. Kemudian ada data mining. Kemudian dari data mining itu kita ada proses data cleansing, data integration, data selection, kemudian data transformation, data mining, pattern evolution, dan knowledge presentation. Kemudian dari Python sendiri,
kita menggunakan bahasa Python di sini yang kita koneksikan dengan MongoDB, kemudian kita lakukan proses klasifikasi, kemudian terakhir kita menggunakan algoritma decision tree. Kenapa kita pakai algoritma decision tree? Dikarenakan di sini data yang kita pakai itu dia memiliki target tujuan. Dan untuk algoritma yang paling mudah untuk kita serap adalah decision tree karena dia memiliki hasil yang baik. Kemudian setelah kita memasukkan pemodelan, kita memiliki algoritma penginduksi pohon dengan keputusan ada Gini index, ada entropi, misclassification, T-square, dan G-square. Kemudian masuk ke metodologi proyek. Yang pertama kita ada studi literatur, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga preprocessing, yang keempat kita implementasi klasifikasi dan pengujian, yang kelima adalah hasil. Studi literatur adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari referensi atau landasan teori yang relevan dalam penelitian. Referensi dapat berasal dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan situs-situs online. Yang kedua adalah pengumpulan data. Dalam penelitian kali ini kita kumpulkan dari UC Machine Learning, kemudian ada preprocessing. Preprocessing dalam penelitian ini adalah proses pemberian data yang digunakan untuk pemodelan klasifikasi. Processing ini menggunakan Python yang dikoneksikan dengan MongoDB. Preprocessing yang dilakukan adalah menghapus missing value dan menggantikan nilai tersebut dengan nilai rata-rata. Kemudian implementasi klasifikasi pengujian. Implementasi klasifikasi pengujian atau data yang sudah terlewati proses pembersihan kemudian diterapkan ke model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree menggunakan bahasa Python yang terkoneksi dengan MongoDB. Kemudian dilakukan perbandingan nilai akurasi antara dataset dengan nilai missing yang dihilangkan dengan dataset yang nilai missingnya diganti dengan rata-rata. Kemudian di bagian hasil dari penelitian prediksi breast cancer serta perbandingan akurasi nilai data yang pada missing akan dihilangkan dengan nilai missing kemudian diganti dengan rata-rata. Selanjutnya adalah implementasi dan pembahasan preprocessing dengan menghapus nilai data. Sintak dbcancer.find ATT7.26.pretty digunakan untuk menemukan nilai NaN pada atribut AT7 di collection cancer. Dan hasil dari running sintak tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah sintak dbcancer.find ATT7.26.count. Sintak itu digunakan untuk menghitung jumlah NaN, nilai NaN pada atribut AT7 di collection cancer. Dari hasil running sintak tersebut menunjukkan bahwa terdapat 6 dokumen yang memiliki nilai NaN pada atribut ATT7. Kemudian selanjutnya adalah sintak db.cancer.find.count. Sintak ini digunakan untuk menghitung semua dokumen yang ada pada collection cancer. Dan hasil running sintak tersebut adalah menunjukkan terdapat 699 dokumen yang ada pada collection cancer. Kemudian selanjutnya adalah sintak db.cancer.remove ATT7.2 yang digunakan untuk menghapus baris yang memiliki nilai NaN pada atribut ATT7. Dan hasil dari running sintak tersebut menunjukkan bahwa 16 dokumen berhasil dihapus. Kemudian setelah menghapus 16 baris tadi, sintak selanjutnya yang dirunning adalah sintak db.cancer.find.count yang digunakan untuk menghitung jumlah dokumen yang ada pada atribut cancer. Di sini bisa dilihat bahwa dokumen pada collection cancer berkurang sebanyak 16 dokumen atau 16 baris yang tadinya 699 menjadi 683. Kemudian selanjutnya adalah sintak yang digunakan untuk menghubungkan MongoDB dengan Python.
Sintak from PyMongo import Mongo client ini digunakan untuk mengimport modul PyMongo yang ada pada package Mongo client. Sintak tersebut digunakan untuk mengkoneksikan MongoDB dengan Python supaya data yang ada di MongoDB itu dapat dijalankan menggunakan sintak Python. Dan hasil dari running sintak tersebut menunjukkan bahwa database berhasil dihubungkan. Dan di sini database yang digunakan adalah db_per8. Kemudian selanjutnya adalah sintak db.cancer data.count documents. Sintak ini digunakan untuk menghitung jumlah dokumen pada collection cancer. Dan hasil dari running sintak tersebut adalah (683) baris data berhasil dibaca. Kemudian selanjutnya adalah sintak pd.dataframe list data.find. Ini digunakan untuk memformat MongoDB, sintak MongoDB tadi menjadi. Kemudian selanjutnya adalah sintak from PyMongo import Mongo client. Sintak ini digunakan untuk menghubungkan antara MongoDB dengan Python. Dari hasil running sintak tersebut, di sini bisa dilihat bahwa koneksi antara MongoDB dengan Python berhasil dilakukan. Dan database yang digunakan adalah database db_per8. Kemudian selanjutnya adalah sintak db.count_documents data.count_documents. Sintak tersebut digunakan untuk menghitung jumlah dokumen pada collection cancer. Dan hasil dari running sintak tersebut menunjukkan bahwa terdapat 683 dokumen yang ada pada collection cancer. Kemudian selanjutnya adalah sintak pd.dataframe. Sintak ini digunakan untuk mengubah format dokumen dari MongoDB menjadi format dataframe di Python. Dari sintak tersebut, atribut ID yang berasal dari dokumen MongoDB tidak diikutsertakan atau dieliminasi. Kemudian setelah dijalankan menggunakan sintak df.head, sini menampilkan bahwa terdapat 11 atribut, yaitu att1 sampai att11. Kemudian selanjutnya adalah sintak df.info. Sintak ini digunakan untuk melihat atau menampilkan deskripsi data. Yang di sini bisa lihat bahwa semua atribut data berjumlah 683 baris lengkap dan dengan karakteristik data bertipe integer. Kemudian selanjutnya adalah sintak df.isna.sum yang digunakan untuk menghitung nilai NaN yang ada di dokumen atau data frame. Di sini bisa dilihat bahwa tidak ada missing values yang terdapat di data frame. Kemudian selanjutnya adalah sintak yang digunakan untuk menampilkan correlation metric antar atribut menggunakan heatmap yang berasal dari package Seaborn. Dari hasil sintak tersebut adalah seperti di gambar ini. Di sini atribut 1 dieliminasi karena atribut tersebut tidak memiliki korelasi sama sekali dengan kelas atau label atau atribut prediktor. Kemudian selanjutnya adalah sintak atau kode yang digunakan untuk melakukan modeling menggunakan algoritma decision tree. Di
Di sini adalah sintak X dan Y ini adalah pembagian atau X adalah data yang berisi yang akan digunakan sebagai atribut prediktor, sedangkan Y adalah label atau kelas atribut. Di sini X train, X test, Y train, Y test adalah pembagian antara training set dan testing set. Di sini kita menggunakan pembagian rasio 80/20, yaitu di mana 80% sebagai training set dan 20% sebagai testing set. Kemudian setelah dilihat menggunakan sintak learn, hasilnya adalah jumlah training set terdapat 546 baris, sedangkan jumlah testing set terdapat 137 baris. Kemudian selanjutnya adalah sintak yang digunakan untuk melihat akurasi dan prediksi dari model sudah dibuat. Dari hasil dari running sintak tersebut menunjukkan bahwa model menghasilkan akurasi sebesar 0,92927 atau 93%. Kemudian selanjutnya adalah confusion metric. Sintak plot analisis confusion kebanyakan digunakan untuk menampilkan visualisasi dari confusion metric. Dari hasil confusion metric ini bisa ditafsirkan sebagai bahwa model berhasil memprediksi 81 kanker cipta dari total 85 kanker cipta. Sedangkan model berhasil memprediksi 46 kanker ganas dari total 52 kanker ganas. Kemudian selanjutnya adalah hasil decision tree. Melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Aziz pada sebelumnya tentang preprocessing dengan menghapus nilai nol. Pada bagian B ini, preprocessing dilakukan dengan mengganti nilai nol dengan nilai rata-rata. Untuk sintak pertama yang digunakan sebagai berikut untuk menemukan apakah terdapat nilai nol pada atribut 7 di koleksi Cancer. Untuk sintaknya adalah sebagai berikut: db.cancer.find atribut 7.26 pretty. Untuk hasil run sintaknya adalah seperti gambar yang tertampil. Kemudian dari nilai missing yang berhasil ditemukan tadi dihitung jumlahnya dengan sintak di bawah ini. Sintaknya adalah db.cancer.find atribut 7.26 dengan fungsi count untuk menghitung jumlah dari nilai missing yang terdapat pada atribut 7. Untuk hasil run sintaknya adalah sebagai berikut: terdapat 16 record data yang memiliki nilai 0. Kemudian dari nilai 0 yang berjumlah 16 tadi yang sudah ditemukan akan dirubah dahulu menjadi nilai 0 agar dapat nanti dicari rata-rata pada atribut ketujuh tersebut. Kemudian mengubah nilai 0 atau missing menjadi nilai kosong agar pada atribut 7 dapat dihitung nilai rata-ratanya. Untuk sintaknya seperti gambar berikut: db.cancer.updateMoney karena akan digunakan untuk mengupdate item yang jumlahnya lebih dari 1. Kemudian untuk atributnya yang bernilai 0 kemudian diganti menggunakan nilai kosong. Setelah nilai 0 tersebut diganti menjadi nilai kosong, atribut 7 dapat dihitung nilai rata-ratanya. Untuk menghitung rata-rata pada atribut 7,
menggunakan sintak seperti yang tertampil pada slide. Sintak tersebut digunakan untuk menghitung nilai rata-rata pada atribut 7. Kemudian setelah sintak dijalankan, hasil dari rata-rata atribut ke-7 diperoleh sebesar 3,46 atau dibulatkan menjadi 3,5. Dari nilai diperoleh nilai sebesar 3,46 sekian yang dibulatkan menjadi 3,5 dari sintak yang digunakan untuk mencari rata-rata dari atribut ke-7. Dari hasil 3,5 tersebut digunakan untuk mengganti nilai 0 yang tadi diganti dari nilai missing. Untuk sintaknya adalah sebagai berikut: db.getset.update ini karena digunakan untuk mengupdate lebih dari satu record. Kemudian dari nilai kosong yang tadi terdapat pada collection akan diganti menjadi nilai 3,5 atau nilai rata-rata dari atribut 7. Kemudian hasil dari run sintaknya adalah sebagai berikut. Gambar ini menunjukkan bahwa ada sebanyak 16 record data yang berhasil diganti. Dalam hal ini adalah data yang tadi bernilai 0 diganti menjadi nilai rata-rata dari atribut 7, yaitu 3,5. Kemudian dari data yang sudah siap digunakan untuk pemodelan tadi, menggunakan Python untuk menghubungkan MongoDB dengan sintaks sebagai berikut. From by Mongo import Mongo client. Untuk kliennya sendiri Mongo client, localhost-nya default. Untuk database-nya tentukan kelompok kami menggunakan database db underscore pertemuan 8. Untuk hasilan sintaknya adalah sebagai berikut, yang menunjukkan koneksinya telah dibuat. Kemudian menggunakan sintak yang seperti tertampil pada slide untuk menghitung jumlah dokumen pada collection cancer. Untuk jumlah dokumennya sendiri sebanyak 699 karena tidak ada record data yang terhapus. Kemudian data tersebut diubah formatnya dari dokumen menjadi data frame menggunakan pandas. Untuk sintaknya sendiri adalah sebagai berikut: import pandas SPD seperti biasa. Kemudian digunakan variabel df untuk sebagai nama dari data frame nantinya. Kemudian untuk hasil run sintak untuk mengganti format dari dokumen menjadi data frame adalah sebagai berikut. Untuk defaultnya menampilkan 5 data teratas. Untuk datanya sebagai berikut, ada atribut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Atribut 1 sendiri dijelaskan pada awal yaitu ID. Untuk atribut ke-11-nya adalah target atau labelnya terdiri dari 2, yaitu 2 dan 4. 2 mewakili kanker berjenis jinak dan 4 mewakili kanker berjenis ganas. Kemudian menggunakan sintak df.info untuk menampilkan deskripsi detail dari data frame. Untuk
hasil run sintaknya adalah sebagai berikut: menampilkan keterangan jumlah baris, tipe datanya, dan lain-lain. Kemudian menggunakan sintak df.isNa.sum untuk menghitung apakah pada data tersebut terdapat nilai yang missing atau nilai nol. Berikut ini adalah hasilnya. Terlihat pada atribut 1 sampai dengan atribut 11 tidak ada nilai yang missing. Kemudian dari data frame yang tadi sudah dibuat menggunakan correlation metric, akan dicari atau dilihat hubungan antar atributnya. Untuk sintaknya adalah sebagai berikut ini, dan dengan hasil run sintak menampilkan correlation metric untuk dataset tersebut. Kemudian ini adalah hasil correlation metric. Untuk correlation metric ini, atribut yang dihilangkan adalah atribut ID. Kemudian salah satu contoh pembacaan correlation metricnya adalah atribut 1 berkorelasi dengan atribut 11 atau target sebesar min 0,08. Setelah melihat korelasi antara atributnya, kita akan menggunakan atau data yang sudah tadi diimpor akan digunakan untuk pemodelan data berupa pembagian datanya, yaitu dibagi menjadi 2, data training dan data testing. Untuk sintaknya adalah sebagai berikut ini: from sklearn model underscore selection import train underscore test underscore split from sklearn.tree import decision tree classifier, karena kita akan menggunakan algoritma dari decision tree. Kemudian bagian bawahnya menentukan X dan Y, di mana X adalah variabel bebas dan Y adalah target atau label. Untuk variabel bebasnya sendiri adalah dari atribut 2 sampai dengan atribut 10, dan target atau labelnya adalah atribut terakhir, yaitu atribut 11 yang nilainya 2 dan 4, 2 mewakili kanker jinak dan 4 mewakili kanker ganas. Kemudian untuk pembagian training dan testing datanya 80 berbanding 20, 80% untuk training dan 20% untuk testing. Model yang digunakan adalah decision tree dengan fitmentnya X training dan testing data. Kemudian berlanjut untuk menampilkan jumlah data yang digunakan untuk training dan data yang digunakan untuk testing. Untuk jumlah data latih atau trainingnya sendiri adalah sebanyak 559, dan jumlah data testingnya sebanyak 140 record data. Kemudian menggunakan sintak yang tertampil pada slide ini, akurasi dan prediction digunakan untuk melihat akurasi dan prediksi dari model. Hasil run dari sintak tersebut adalah
menampilkan akurasi dan prediksi dari model. Nah, kemudian di bawah ini adalah hasil dari akurasi dan confusion metric dari preprocessing yang menggunakan penggantian nilai 0 menggunakan nilai rata-rata dari atribut ke-7. Diperoleh akurasi sebesar 0,935 atau sebesar 93%. Untuk nilai akurasi yang didapat lumayan bagus. Kemudian untuk menampilkan confusion metric dengan tampilan yang lebih baik menggunakan sintaks seperti yang tertampil. Untuk hasil confusion metric-nya adalah sebagai berikut. Untuk keterangannya, untuk nilai 2 adalah kanker jinak, nilai 4 adalah kanker ganas. Untuk jumlah kanker jinak yang diprediksi sebagai kanker jinak sebanyak 81. Untuk kanker jinak yang diprediksi sebagai kanker ganas ada sebanyak 4. Untuk kanker ganas yang diprediksi sebagai kanker jinak ada 5. Untuk kanker ganas yang diprediksi sebagai kanker ganas ada 50. Kemudian dari model tadi yang telah terbentuk akan digunakan untuk pemodelan berupa decision tree atau menampilkan tree dari model yang tadi sudah dibuat. Untuk tree yang terbentuk adalah sebagai berikut ini. Tree ini memiliki banyak node-node. Untuk penjelasannya mungkin agak kurang jelas karena gambarnya sendiri cukup kecil dan atribut yang digunakan juga lumayan banyak. Untuk selanjutnya mengenai perbandingan data akan dilanjutkan oleh Yola. Perbandingan data dengan nilai preprocessing yang menghapus nilai akurasi, dia adalah sebesar 93%, sedangkan preprocessing yang menggantikan nilai 0 dengan nilai rata-rata, nilai akurasinya adalah 94%. Bisa kita lihat dari hasil preprocessing yang kita lakukan, kemudian kita lihat skor di sini ada 94, dia itu preprocessing dengan menghapus nilai data, dan 93, mohon maaf, dan yang 94 adalah preprocessing dengan menggantikan nilai 0 dengan nilai rata-rata. Kemudian kita lihat dari matriks perbandingan, kita lihat yang pertama, nilai yang bernilai true positif jinak, dia adalah data aktualnya jinak dan diprediksi sebagai jinak, memiliki nilai prediksi sebesar 81, kemudian preprocessing dengan nilai rata-rata, dia memiliki prediksi sebesar 91. Kemudian di sini kita lihat dari hasil yang memiliki nilai false negatif, yaitu ganas, atau data yang nilai aktualnya jinak, diprediksi sebagai nilai ganas. Dari preprocessing menghapus nilai, dia memiliki nilai prediksi 6, sedangkan nilai rata-rata dia memiliki prediksi 4. Kemudian untuk false positif, atau nilai aktual ganas, ternyata dia diprediksi sebagai jinak, dia memiliki nilai prediksi 4 dan memiliki nilai prediksi data 5 untuk nilai rata-rata. Kemudian true negatif, atau data yang nilai aktual ganas, kemudian dia diprediksi sebagai ganas, untuk menghapus nilai, dia memiliki nilai prediksi sebesar 46, sedangkan untuk rata-rata memiliki nilai prediksi sebesar 50. Kemudian dari akurasi sendiri, perbandingan akurasi datanya dari menghapus nilai tadi itu 93,
Dan kalau kita ganti dengan rata-rata, dia akan sedikit lebih tinggi 1%, yaitu 94. Kemudian training datanya, untuk menghapus nilai kita punya 546 data, sedangkan kalau yang di rata-rata itu 599. Kenapa? Karena data awalnya itu tidak terhapus, sedangkan kalau yang di menghapuskan ada yang terhapus tuh sebesar 16 data, seperti itu. Kemudian untuk testing data yang digunakan untuk yang menghapus nilai itu sebesar 137, sedangkan kalau diganti rata-rata dia ada full 140. Total data, kalau yang dihapus, data akan menjadi 683, sedangkan kalau yang full tetap 699. Tipe datanya berganti, yang awalnya dia integer dan float berganti dengan integer. Kemudian kesimpulan, perbandingan akurasi preprocessing dengan nilai missing yang dihapus dengan preprocessing dengan nilai missing diganti dengan nilai rata-rata, maka split data yang di training sebesar 80% dan testing 20%, yakni lebih tinggi apabila preprocessing dengan menggantikan nilai 0 dengan nilai rata-rata. Dengan perbandingan preprocessing menghapus nilai akurasi adalah 93%, sedangkan preprocessing dengan menggantikan nilai 0 rata-rata, nilai akurasinya adalah 94%. Daftar pustaka, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.